Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a fattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Alhamdulillah, segala puji kepada Allah Jalla wa Ala yang atas rahmatnya di subuh yang dingin ini kita masih diberikan nafas oleh Allah untuk bisa hadir salat subuh berjamaah. Semoga apa yang kita usahakan ini akan menjadi pemberat amal kebaikan kita kelak di akhirat. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang mendapatkan tempat mahqamah mahmudah, Nabi terbaik dari seluruh makhluk yang pernah diciptakan Allah. Semoga kelak kita di akhirat dibangkitkan dalam barisan yang bersama beliau. Amin ya rabbal alamin. Dulu para sahabat ketika sudah melalui bulan Ramadan, ketika bertemu satu dengan yang lain, mengucapkan taqabbalallahu minna wa minka. Kana ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idza talqa yauma id yaqulu ba'duhum li ba'din taqabbalallahu minna wa minka. Dan untuk melaksanakan sunnah sahabat ini, izinkan saya secara pribadi ataupun secara pengurus Masjid An-Nur mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Semoga Allah menerima ibadah kita di bulan Ramadan kemarin dan mempertemukan kita dengan Ramadan bulan depan. Saya ucapkan jazakallahu khair kepada seluruh pengurus Masjid An-Nur yang telah memberikan waktu kepada kami seksi dakwah Masjid An-Nur sehingga setiap Ahad subuh kami bisa melaksanakan kegiatan rutin kajian, baik itu kajian kitab ataupun kajian kultum. Pada kesempatan kali ini yang terjadwal untuk mengisi kajian sebenarnya Al-Ustadz Nurhudi. Mungkin beliau ada uzur jadi tidak bisa hadir di majelis ini, dan oleh karena itu izinkan saya menggantikan beliau, dan semoga di ahad-ahad ke depan bisa dilanjutkan oleh Ustadz Nurhudi sendiri. Allah sudah memberikan banyak anugerah kepada kita, mulai dari kita bangun tidur sampai kita tidur kembali. Anugerah Allah sangat luas, sehingga kita ingin menghitung anugerah Allah tidak akan bisa. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana ladzalumun kafar. Dan jika kalian ingin menghitung nikmat Allah, tidak akan bisa, karena nikmat Allah tidak terhingga. Dan sesungguhnya manusia itu sangat zalim dan sangat mengingkari nikmat Allah. Allah sudah memberikan harta kepada kita, Allah sudah memberikan jabatan kepada kita, Allah sudah memberikan anak istri yang soleh kepada kita. Namun semua tidak akan berguna. Semua nikmat Allah yang diberikan di dunia ini tidak akan berguna di akhirat kelak kalau Allah tidak memberikan anugerah terindah kepada kita.
Bukankah Fir'aun Allah berikan anugerah berupa harta, anugerah berupa kekuasaan, sepertiga dunia dia kuasai, pasukannya sangat kuat, tidak ada yang berani menentang Fir'aun pada zamannya. Tapi Allah tidak memberikan anugerah terindah kepada Fir'aun, sehingga Fir'aun ditenggelamkan oleh Allah dalam lautan. Bukankah Allah memberikan anugerah kekayaan kepada Qarun? Qarun yang dulunya miskin, sangat-sangat miskin, bertemu kepada Nabi Musa dan meminta tolong pada Nabi Musa agar mendoakan dia menjadi kaya. Nabi Musa mendoakan Qarun sehingga Qarun dianugerahi kekayaan oleh Allah. Tapi Allah tidak memberikan anugerah terindah kepada Qarun, sehingga Qarun berserta pembendaharaannya ditenggelamkan dalam tanah oleh Allah. Anugerah terindah ini diberikan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Tapi anugerah terindah ini tidak diberikan kepada anaknya. Nabi Nuh sudah berusaha agar anaknya mendapatkan anugerah terindah. Ya bunayya irkam ma'ana, wahai anakku, datanglah ke sini, ikutlah ayahmu. Wala takum ma'al kafirin, jangan kau bersama orang-orang kafir. Tapi Allah belum menancapkan anugerah itu kepada anak Nabi Nuh, sehingga anak Nabi Nuh tenggelamkan oleh Allah bersama orang-orang kafir. Allah tidak memberikan anugerah kekayaan kepada Bilal bin Rabah. Allah tidak memberikan anugerah ketampanan pada Bilal bin Rabah. Allah tidak memberikan anugerah kekuasaan kepada Bilal bin Rabah. Tapi Allah memberikan anugerah terindah kepada Bilal bin Rabah, sehingga Bilal bin Rabah melampaui Abu Jahal, sehingga Bilal bin Rabah melampaui Abu Lahab. Rasulullah SAW pun berusaha akan paman beliau mendapatkan anugerah terindah ini. Ketika paman beliau sakaratul maut, Rasulullah SAW berusaha agar pamannya, paman yang sangat dicintainya, yang sudah merawatnya mulai kecil, Rasulullah SAW berusaha agar pamannya mendapatkan anugerah terindah ini. Rasulullah SAW kita pamannya sakaratul maut mengatakan, ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan tasyaddu laka indallahi yaumal qiyamah. Wahai paman, katakan la ilaha illallah paman, satu kalimat yang aku kelak akan bersaksi membelamu di akhirat. Berkali-kali Rasulullah SAW mengatakan seperti itu. Tapi Allah belum memberikan anugerah terindah kepada paman beliau. Ma'asyiral muslimin, para jamaah kuliah subuh pagi ini, apakah anugerah terindah itu? Anugerah terindah itu adalah hidayah memeluk agama Islam. Hidayah menancapkan Allah, tauhid di dalam hati kita. Kalaupun hidayah tauhid itu dicabut oleh Allah, tidak akan berguna apa yang kita dapatkan di dunia ini. Anak soleh kita tidak akan bisa membantu kita kalau kita sudah dicabut tauhidnya. Kita akan menjadi orang kafir. Harta kita, ibadah kita, solat kita, sujud kita, zakat kita, semuanya musnah. Lain asyrokta la yabatona amaluka. Allah mengancam para orang-orang yang sudah murtad dari Islam, orang-orang yang masuk ke dalam kafiran. Jika kamu melakukan kesyirikan, lain asyrokta la yabatona amaluka, maka akan terhapus seluruh amal ibadahmu. Zakatnya, solatnya, hajinya, semua hilang, menjadi debu yang berterbangan, tidak ada gunanya. Oleh karena itu, di antara kita yang masih diberikan hidayah tauhid oleh Allah, sudah sewajarnya kita bersyukur kepada Allah, dan semoga tauhid ini menancap di hati kita sampai kita meninggal kelak. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan jangan kalian mati kecuali dalam keadaan muslim. Jangan mati kecuali dalam keadaan muslim. Pentingnya pembahasan tauhid, karena pembahasan tauhid ini merupakan inti dasar dakwah para nabi.
Di sini ada beberapa pembahasan yang akan saya lakukan. Yang pertama, pentingnya tauhid. Dan kedua, pembahasan tentang tauhid syahadatul la ilaha illallah. Di antara penting tauhid yang pertama adalah bahwasanya manusia diciptakan oleh Allah untuk bertauhid. Allah berfirman dalam surat Ad-Dariyat ayat 56, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak diciptakan manusia, tidak diciptakan jin, tidak diciptakan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Manusia diciptakan, jin diciptakan, tidak ada niat lain dari Allah kecuali untuk beribadah kepada Allah. Ini menunjukkan bahwa jin dikenakan syariat juga. Manusia mempunyai syariat sendiri. Dan tujuannya untuk apa? Beribadah kepada Allah. Dalam kitab Khut Aqidatak karya Al-Imam Ibnu Jauzi, beliau memberikan penjelasan apa sih ibadah itu. Ibadah adalah seluruh kegiatan untuk mendatangkan keridhaan Allah. Seluruh ibadah untuk mendatangkan keridhaan Allah, itulah ibadah. Baik itu sholat, baik itu zakat, baik itu doa, baik itu berbuat baik kepada tetangga, menolong sesama. Pokoknya semua yang berniat untuk mendapatkan keridhaan Allah, dalam kitab Khut Aqidatak, itulah ibadah. Kita berjalan ketemu orang, menyapa, senyum, tujuannya untuk mendapatkan ridha Allah, itu juga ibadah. Kita berdoa kepada Allah juga ibadah. Ad-doa'u huwa ibadah. Doa itu termasuk ibadah. Makanya tidak boleh diselewengkan berdoa kepada selain Allah. Doa murni hanya kepada Allah, tidak boleh berdoa kepada selain Allah. Ada satu ayat Al-Quran. Di ayat Al-Quran ini Allah turunkan di ayat-ayat di kitab-kitab Allah sebelumnya. Satu ayat Al-Quran ini pernah Allah turunkan di kitab Taurat, pernah Allah turunkan di kitab Zabur, dan kitab-kitab lain sebelum Al-Quran. Karena sangat pentingnya ayat ini, sampai di dalam Al-Quran pun akhirnya tetap dicantumkan oleh Allah SWT. Kalau masalah gemeh-gemeh, tidak mungkin Allah mencantumkan dalam kitab Taurat, Injil, Zabur, dan kitab-kitab Allah lainnya. Ini masalah penting, bukan masalah gemeh-gemeh ini, Pak. Surat tersebut adalah Surat Az-Zumar ayat 65 yang tadi saya nukilkan. Surat ini ada di kitab-kitab lain sebelum kitab Al-Quran. Walaqad uhiya ilaika wa ilail ladina min qablika la in asyrakta la yabatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepada kamu dan kepada nabi sebelum kamu, jika kamu melakukan persekutuan kepada Allah, melakukan kesyirikan, la in asyrakta, maka akan terhapus seluruh amal ibadahmu. Wa la takunanna minal khasirin. Niscaya kamu akan menjadi orang-orang yang merugi. Ini karena sangat pentingnya tauhid, sampai Allah menurunkan ayat ini dalam Al-Quran lagi. Nabi-nabi terdahulu mulai Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad, inti dakwanya sama, tauhid, mengesahkan Allah, memurnikan ibadah kepada Allah. Para nabi dan rasul tiap diturunkan kepada umatnya memiliki syariat sendiri-sendiri. Misal Nabi Musa memiliki syariat ketika kain itu terkena air kencing, maka kainnya harus dipotong, tidak dicuci. Kalau di syariat Islam cukup dibersihkan saja. Berbeda-beda syariatnya. Di agama Islam ada syariat sholat, ada syariat zakat. Di nabi-nabi terdahulu bisa jadi berbeda. Tapi untuk masalah tauhid, masalah mengesahkan Allah, semua sama. Tidak ada perbedaan. Semuanya sama, mengesahkan ibadah kepada Allah. Tidak ada perbedaan untuk masalah syariat tauhid.
Kita kembali cerita pada zaman kenabian sebelum Nabi Muhammad SAW. Saya tanya kepada jenengan, kenapa Nabi Nuh dimusuhi oleh umatnya? Apakah karena Nabi Nuh mengajak berbakti kepada orang tua? Apakah karena Nabi Nuh mengajak berbuat baik kepada tetangga? Sampai-sampai Nabi Nuh dimusuhi? Boten. Nabi Nuh dimusuhi oleh umatnya karena Nabi Nuh mengajak meninggalkan patung-patung sesembahan. Wat, Suwa, Yakut, Ya'ud, dan Nasr. 5 berhala ini disembah oleh umat Nabi Nuh. Dan Nabi Nuh mengajak umatnya untuk meninggalkan berhala ini. Nabi Nuh dimusuhi oleh umatnya. Mengapa umat Nabi Nuh ditenggelamkan Allah dalam lautan? Ditenggelamkan Allah dalam banjir yang maha dahsyat. Karena umat Nabi Nuh menentang tauhid. Mengapa Nabi Musa dikejar-kejar oleh pasukan Fir'aun? Dikejar-kejar oleh Fir'aun dan pasukannya. Karena Nabi Musa menegakkan tauhid. Kenapa Fir'aun ditenggelamkan Allah dalam lautan? Karena Fir'aun mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Karena Fir'aun menentang tauhid, makanya ditenggelamkan oleh Allah. Mengapa Nabi Isa dikejar-kejar pasukan Romawi? Karena Nabi Isa menegakkan tauhid. Dan kenapa Nabi Muhammad SAW, Nabi kita, dibenci oleh umatnya, dibenci oleh keluarganya sendiri, paman beliau yang sangat-sangat cinta sebelum beliau lahir, sampai budaknya dimerdekakan ketika Nabi Muhammad lahir. Ketika Nabi Muhammad sudah diangkat menjadi Rasul, dibenci oleh keluarganya. Apa karena Nabi Muhammad hanya mengajak orang manusia untuk berbuat baik kepada keluarganya? Apa karena Nabi Muhammad mengajak manusia untuk berbuat baik kepada tetangga? Enggak. Sebelum Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, ketika orang Mekah ditanya siapa orang yang paling bisa paling jujur, siapa orang yang paling jujur? Muhammad al-Amin. Orang Mekah sepakat bahwa Nabi Muhammad muda orang yang jujur, orang yang baik akhlaknya, Muhammad al-Amin. Tapi ketika Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, diangkat menjadi Rasul Allah, Nabi Muhammad mengajak umatnya agar meninggalkan sesembahan-sesembahan berhala-berhala, Lata, Uzza, Hubal. Baru Nabi Muhammad dimusuhi oleh keluarga dan umatnya sendiri. Sangat berat dakwah tauhid. Kalau ada mengatakan dakwah tauhid mungkin tidak diterima karena akhlaknya. Rasulullah SAW akhlaknya sangat mulia, perkataannya lemah lembut, tapi tetap dimusuhi ketika mendakwakan tauhid. Di sini saya akan menukilkan hadis dalam kitab Arba'in Nawawi. Hadis ini sudah kita hafal semua. Hadis ini hadis ketiga dalam kitab Arba'in Nawawi yang dikarya oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dan diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Dalam hadis ketiga ini Rasulullah SAW bersabda, "Buniyal Islam ala khamsin. Syahadatul la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa ita'iz zakah wa shaumi Ramadan." Buniyal Islam ala khamsin. Islam itu mempunyai 5 landasan pokok. Ini lebih kita kenal dengan rukun Islam. Syahadatul la ilaha illallah, persaksian tiada ilah yang berhak disembah, tiada Tuhan yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Wa anna Muhammadar Rasulullah, persaksian bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Wa aqimus shalah, mendirikan salat. Wa ita'iz zakah, menunaikan zakat. Wa hajjul baiti, shaumi Ramadan. Dalam riwayat lain puasa dulu baru haji. Dalam riwayat ini haji dulu baru puasa. Semua mempunyai dasar dalil yang kuat, sama-sama sahihnya. Pembahasan kita cukup
pada pembahasan tauhid, syahadatut tauhid la ilaha illallah, tidak merembet kepada wa anna Muhammadar Rasulullah wa aqimus shalah wa ita'iz zakah. Ini landasan Islam, pokok pondasi agama Islam 5 ini. Kalau 5 ini hilang, satu aja hilang, bisa tidak sah rukun Islamnya, kecuali haji. Haji ini bila mampu. Kita akan melakukan pembahasan syahadatul la ilaha illallah. La ilaha illallah merupakan persaksian bahwa tiada ilah, tiada Tuhan yang berhak diibadahi dengan benar kecuali Allah. Persaksian agung yang tidak cukup diungkapkan dengan lisan, tapi harus diyakini dalam hati kita dan dilakukan dengan amal perbuatan. Kalimat la ilaha illallah memiliki syarat. Kalimat la ilaha illallah memiliki rukun. Kalimat la ilaha illallah memiliki konsekuensi. Pembahasan kalimat la ilaha illallah sangat panjang, tapi biar Ustadz Nurhudi sendiri nanti yang menjelaskan, saya hanya sebagai badal beliau. Kalimat la ilaha illallah akan saya terangkan masalah rukun. Rukun kalimat la ilaha illallah. Sebelum saya lanjutkan, rukun itu apa sih Pak? Ada rukun Islam, ada rukun sholat, ada rukun tauhid. Rukun itu apa sih? Dengan insya Allah pun semerap. Rukun itu mboten tukaran. Gini rukun, tapi sing dimaksud rukun sanes niki sing pembahasan niki. Rukun itu mboten tukaran, mboten godhok-godhokan. Nah niku rukun nggih. Tapi rukun sing dimaksud niki sanes niku. Rukun kalau dalam bahasa gampangnya yang mudah dicerna, jadi yang bisa gampang diterima, rukun itu sesuatu rangkaian yang harus ada dalam ibadah. Saya kasih contoh jenengan biar tidak bingung. Rukun itu rangkaian yang harus ada dalam ibadah, entah itu sholat, entah itu wudu, entah itu haji. Hilang satu rukun, tidak sah ibadahnya. Contoh, saya kasih contoh kepada jenengan. Rukun sholat. Rukun sholat membaca surat Al-Fatihah. Suatu rangkaian yang harus ada dalam ibadah. Di dalam ibadah, saya tanya kepada jenengan, baca Al-Fatihah itu pada saat di dalam sholat atau di luar sholat? Di dalam sholat, itu rukun. Tidak baca Fatihah, sholatnya tidak sah. Rukun sholat. Beda dengan syarat sholat. Syarat itu dilakukan sebelum ibadah. Syarat sholat wudu dulu. Berarti sebelum sholat harus wudu, bukan pada saat sholat itu wudu. Kalau sholat sebelum, kalau rukun di dalam. Gampang nggih? Makna ini nggih. Berarti rukun la ilaha illallah harus ada di dalam la ilaha illallah. Hilang satu rukunnya, tidak sah la ilaha illallahnya. Tidak cukup hanya berkata la ilaha illallah, tapi harus diyakini dalam hati, diucapkan dengan lisan, perbuatannya pun harus selaras dengan kalimat la ilaha illallah. Kembali ke materi pembahasan rukun tauhid la ilaha illallah. Rukun tauhid yang pertama adalah an-nafyu. Penafian. An-nafyu. La ilaha, menafikan tiada sesembahan di jagat raya ini. Di seluruh jagat raya ini tidak ada sesembahan. Itu rukun yang pertama. Jangan salah paham dulu. Ini rukun yang pertama. Rukun kedua, al-isbat, penetapan. Illallah, tiada Tuhan selain Allah. Yang pertama adalah an-nafyu, menafikan, mengingkari seluruh sesembahan-sesembahan. Yang kedua, al-isbat, penetapan. Illallah, menetapkan hanya Allah. Ke materi yang nomor 1, an-nafyu, penafian. Ini materi
yang sangat berat sebenarnya Pak. Yang sebenarnya Ustadz Nurhudi sendiri yang bisa menerangkan, tapi karena beliau mungkin ada udzur, jadi saya sebagai pengurus si dakwah harus bertanggung jawab ini karena sudah disiapkan makanan oleh tim dari Pak Agus Murdianto. Masa ndak ono kegiatan wis dikai sembarang dengang dibatalno. An-nafyu, penafian, meniadakan seluruh sesembahan, baik itu sesembahan berupa benda mati, baik itu sesembahan berupa manusia, ada yang manusia yang disembah, ada benda mati yang disembah, baik itu sesembahan berupa hewan. Di belahan bumi lain ada yang menyembah hewan, ada yang menyembah manusia, ada yang menyembah benda mati, dan menyembah selain Allah. Pokoknya dinafikan semua, diingkari semua. Dan rukun yang kedua, al-isbat, illallah, menetapkan hanya Allah. Buatan bingung ya? Yang pertama adalah rukun yang pertama, menafikan, an-nafyu. Kedua, rukun yang kedua itu al-isbat, menetapkan. Setelah kita mengingkari seluruh sesembahan-sesembahan, rukun yang kedua al-isbat, illallah, menetapkan hanya Allah sebagai Tuhan. Saya tanya kepada jenengan, orang kafir jahiliyah, kenapa kok disebut kafir? Abu Jahal, Abu Lahab, dan kroco-kroconya disebut kafir oleh Allah. Salah satu alasannya karena dia tidak meninggalkan sesembahan selain Allah. Apa Abu Jahal dan Abu Lahab tidak mengakui Allah sebagai Tuhan? Mengakui, mereka mengakui. Orang kafir jahiliyah kalau bersumpah wallahi demi Allah, bersumpah wallahi demi Allah, tapi mereka tidak mau meninggalkan sesembahan selain Allah. Orang kafir jahiliyah Pak, kalau ditanya siapa yang menurunkan hujan, siapa yang menurunkan rezeki, mereka mengatakan Allah yang menurunkan hujan, Allah yang memberikan rezeki. Dalam surat Al-Ankabut ayat 63, Allah SWT berfirman yang artinya, dan sesungguhnya jika kamu menanyakan kepada mereka, siapakah yang menurunkan air dari langit, lalu menghidupkan dengan air itu bumi sesudah matinya, tentu mereka akan menjawab Allah. Orang kafir jahiliyah, orang kafir yang paling kafir, difatwakan oleh Allah di dasar neraka, masih percaya bahwa yang menurunkan hujan itu Allah. Lah kok di Indonesia mengatakan Mbak Rara? Lah kok percaya Mbak Rara sih kan? Abu Jahal, Abu Lahab lho percaya sing ngedukno udan Gusti Allah, sing ngatur sebarang dengae. Indonesia Mbak Rara malah lebih parah katanya. Ini pentingnya ngaji tauhid agar bisa mengerti mana kesyirikan, mana yang tidak. Lanjut kepada surat Al-Ikhlas. Kalau ngaji dasar yang paling dasar dulu saya pernah ikuti kajian tauhid itu tentang pembahasan surat Al-Ikhlas. Karena di surat Al-Ikhlas ini teologi Islam sangat gamblang di sini. Teologi keislaman, teologi ketuhanan sudah dijelaskan sangat gamblang oleh Allah. Di surat Al-Ikhlas Allah berfirman, "Qul la ilaha qul wallahu ahad." Katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Qul wallahu ahad. Allahu somad. Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan Allah tidak diperanakan.
Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Ciri-ciri Tuhan ada 5 dalam surat Al-Ikhlas. Mari kita konversikan kepada Tuhan-Tuhan yang ada di bumi selain Allah. Allah menyebutkan ciri-ciri Tuhan 1. Tuhan itu esa. Di belahan bumi lain ada yang menyembah hewan, sapi. Saya tanya pada jenengan, apa sapi itu 1? Mboten, sapi itu ada banyak. Di tempat pemerasan susu sana sapi wis berapa banyak. Tidak layak jadi Tuhan. Apakah manusia itu bisa dijadikan Tuhan? Mboten, karena manusia ada banyak. Teologi keislaman yang pertama mengatakan bahwa Tuhan itu 1. Yang kedua, Allahu Somad, Allah tempat bergantung seluruh makhluk. Seluruh makhluk bergantung kepada Allah. Apakah kita bergantung kepada sapi? Mboten, di tempat lain ada yang tidak mau sapi. Sapi diganti traktor, daging sapi diganti daging ayam. Kita tidak bergantung kepada seperti itu, tapi kita bergantung kepada Allah. Ciri yang ketiga, lam yalid, Allah tidak beranak. Kalau yang dilahirkan dari persalinan, kalau yang dilahirkan dari hubungan manusia, hubungan biologis, itu bukan Tuhan. Saya tidak berani menyebutkan dalam-dalam karena khawatir diprotes untuk masalah ini. Jenengan pun paham tapi nggih, yang saya maksud nggih. Walam nyulat, dan juga tidak diperanakkan. Tuhan itu tidak beranak dan tidak diperanakkan. Itu ciri teologi Islam yang berikutnya. Selanjutnya, walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengannya. Tidak ada yang bisa menyaingi Allah. Tidak ada yang setara dengan Allah. Ciri gamblang teologi Islam. Tuhan itu berapa? 1. Ya 1. Ojo digawe bulet. Allah itu esa 1, sudah 1. Tidak 1 yang 5 yang 1, bingung nambahan. Itu teologi Islam. Jelas gamblang, arek cilik pun bisa paham. Tuhan itu 1, ya siji piro? Siji ya siji. Tidak dibikin ruwet dalam Islam. Demikian yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Kalau ada salah nukil, salah ucap, itu murni karena saya kurang belajar. Kalau ada kebenaran, itu murni karena Allah sudah memberikan hidayah kepada saya. Dan semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat bagi diri saya pribadi dan pada jamaah semuanya. Tidak lupa saya aturkan mohon maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faidin. Qulu amin wa antum bi khair. Semoga Allah mempertemukan kita dalam puasa bulan depan. Dan untuk kajian Ahad pertama bulan depan, Ahad 5 libur nggih. Ahad pertama akan diisi oleh Ustadz Pratikmianto dari Blok D. Beliau merupakan dai yang terkenal. Nggih. Napa? Koordinator dai Blok D. Sudah banyak di YouTube. Oke, sekedar perlu tutup sih. Oke. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.